Cek cek. Halo semuanya, perkenalkan saya Joshua Edward Matisdara, NIM 0520300352, program studi Sistem Informasi. Nah, di video ini saya akan mengerjakan ya tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya. Nah, ini tugasnya sebelum kita masuk ke codingannya ya yang udah gua siapin di sini, kita bahas dulu ya tugasnya seperti apa. Jadi, soal tugasnya adalah kita diminta untuk membuat sebuah program Java ya mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Ya. Jadi aplikasi ini nantinya memiliki input menu restoran. Jadi user harus bisa input nantinya ya beberapa menu. Ada notes-nya di sini ya, makanan dan juga minuman ya, beserta harganya. Nah lalu si user ini nantinya bisa memesan ya dengan memasukkan format seperti ini ya, misalnya nama makanannya dan juga jumlah pesanan makanannya atau minumannya sebanyak berapa ya. Lalu kemudian yang ketiga kita disuruh untuk mencari total biayanya ya. Jadi nanti user akan bisa melihat total biaya dari pesanannya ya. Namun ada beberapa kondisi ya yang nantinya akan kita gunakan uh, pengandaian ya, akan pakai if ya nantinya di codingan kita untuk diskon 10% ya. Jadi nanti ada kondisi di mana diskon 10% ini akan didapatkan oleh user kalau keseluruhan belanjanya itu nilainya lebih dari 100.000 ya. Lalu ada promo juga ya, BOGO buy one get one atau beli satu beli satu ya. Tapi khusus untuk kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan ya atau belanjanya itu melebihi dari Rp50.000 ya. Nah, next ada kita harus cetak struk ya, nanti kita bikin juga struk terakhirnya di codingan kita ya. Nah, ini gue balik dulu ke OBS, kita udah bahas teman-teman ya soalnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke codingannya. Coba aku nyalain dulu seperti ini. Yes, udah kelihatan ya. Jadi ada dua file di satu folder ya. Folder tugas satu pemrograman berbasis desktop, ada dua file. Karena nanti akan pakai metode atau konsep OOP ya, Object Oriented Programming, di mana uh, ada dua file yang nantinya file yang satu akan jadi struktur datanya yaitu file menu.java ya. Kita definisikan dulu struktur datanya seperti apa di sini. Lalu ada main.java ya yang merupakan uh, file utama ya di mana nanti semua pengandaian ya, semua kegiatan-kegiatan atau logika untuk user menggunakan aplikasinya itu berada di sini nantinya. Ya seperti itu. Oke, aku cek dulu ya OBS-nya aman gak nih? Aman ya. Oke. Kita balik ke VS Code. Aku mungkin coba jelasin dulu satu persatu sebelum kita coba running ya. Sebenarnya tadi saya sudah sempat tes juga ya beberapa kali dan semuanya berjalan dengan aman di terminal ya kalau kita mau running. Oh, sorry. Mau running di sini. Ya. Aduh agak nge-lag. Nah, ini sih dia. Nah, ini terminalnya udah muncul, bisa dilihat ya. Kita ada format ya seperti ini tulisan di mana nanti user bisa langsung baca dan juga bisa langsung memesan ya. Tapi sebelum ke sini mungkin aku bakal jelasin secara singkat aja karena waktunya juga terbatas ya. Hanya 15 menit ya maksimal untuk videonya. Jadi mungkin jelasin dari file menu.java dulu ya. Nah, di sini seperti biasa kita definisikan dulu struktur datanya kita dengan karena ini nanti akan ada konsep OOP Object Oriented Programming sehingga kita membutuhkan file ya menu.java ini dulu atau struktur utamanya sebelum kita bawa ke main filenya ya. Nah, yang pertama di sini ada public class ya dengan namanya menu ya. Ini disebut kelas teman-teman. Dan kenapa menu? Karena filenya juga namanya menu.java ya. Kalau beda nanti akan nggak kebaca ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya udah taruh beberapa komen ya di setiap apa namanya di setiap codingannya supaya mudah dibaca juga ya nantinya. Oke, yang pertama siapkan dulu ya variabel untuk kita simpan identitas dari menu-menunya ya. Nah, identitas menunya itu apa aja? Identitas menunya seperti tugas tadi ya. Kita udah diminta untuk sorry ini nggak lihat. Keluarin dulu deh. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan nama makanannya nanti ya, harga makanannya dan juga kategorinya ya, makanan atau minuman kayak gitu. Karena ada dua ya, ada kita disuruh bikin untuk makanan dan juga minuman. Nah, next di sini ada tipe data string, kemudian ada tipe data double juga ya di bagian harga, sama di bagian kategori pun juga sama pakai tipe data string juga. Nah, tujuannya apa? Seperti biasa teman-teman udah tahu ya harusnya kalau tipe data string untuk teks ya, jadi kita pakai nama makanannya nanti kan pakai teks teman-teman ya. Lalu untuk kategori di sini ada kategori makanan dan juga minuman ya. Nah, harga pakai tipe data double kenapa? Karena nanti kan kita bikin logic ada promo ya 10%, itu mungkin akan ribet di bagian harganya ya. Jadi kalau kita pakai integer agak sedikit ini sih sebenarnya teman-teman agak sedikit sulit ya nantinya untuk menilai karena harganya jadi bilangan bulat kan kalau integer. Nah, sementara kalau pakai tipe data double kita bisa menyimpan harga dengan nilai yang lebih presisi gitu ya. Memang fungsinya seperti itu. Nah, lalu di bawahnya ada constructor ya. Jadi ini adalah metode yang nantinya akan dipanggil saat kita bikin objek baru ya di bagian sini teman-teman. Kalau teman-teman cek di
file main.java-nya ya di bagian sini nantinya. Nah, di sini ada, kalau teman-teman lihat ya, ada keyword this. Tapi sebelum ke situ mungkin aku pengen jelasin dulu ya, apa sih sebenarnya constructor dan keyword ini. Nah, jadi um, ini tuh seperti apa ya? Mungkin gue bisa bilang pintu masuk ya untuk ketika teman-teman menulis nanti ya di bagian sini ya, di bagian ini nih, new. Jadi ketika teman-teman membuat apa namanya, membuat objek baru, itu yang dipanggil tuh dari constructor ini ya isinya. Nah, itu ada keyword this ya, ini merujuk sebenarnya ke variable kelas ya, yang di sini teman-teman nama ya. Jadi di nama, di harga, kategori ya. Itu kita bikin jadi nama tuh N, harga itu H, dan juga kategori itu K ya. Nanti kelihatan ya di sini akan dibuat otomatis sama apa namanya, VS Code-nya, editornya ya. Makanya ada tanda-tanda seperti ini N, H, dan juga K ya, seperti itu. Nah, kayaknya itu dulu aja dari bagian menunya. Kita masuk ke yang lebih inti ya, di mana kita akan membahas langsung ke file main ya. Jadi main.java-nya akan kita bahas ya. Kalau karena ini yang logika-logikanya itu semuanya ada di sini teman-teman. Atau sebenarnya kalau kita sambil praktek running terminalnya juga boleh-boleh aja sih. Cuman mungkin gue jelasin dulu aja ya secara singkat. Intinya adalah di tugas itu kita dilarang menggunakan looping ya. Makanya kalau teman-teman lihat di sini codingannya kenapa panjang banget ya, karena memang dilarang buat pakai for atau while ya. Kita disuruh untuk menggunakan apa? Menggunakan ya kita tidak boleh menggunakan looping ya, teknik looping. Nah, makanya di sini kita harus cek satu persatu ya untuk indeks arraynya secara manual ya. Ini disebut linear search. Jadi kita mencari satu persatu ya dengan pengandaian satu-satu ini teman-teman ya. Nah, seperti biasa kita scanner dulu ya, java atil .scanner untuk membaca input keyboardnya kita, kemudian public class-nya main sesuai dengan nama filenya, lalu kita masukkan pengandaiannya satu persatu ya untuk cek arraynya. If nama dot equals ignore case ya, ignore case ini fungsinya supaya nanti ketika user atau pelanggan itu memasukkan nama makanannya atau nama minumannya dalam huruf besar atau huruf kecil, itu programnya tetap bisa membaca ya. Jadi nggak ada masalah dengan penggunaan ignore penggunaan apa huruf besar atau huruf kecil ya. Bahkan camel case pun bisa dipakai sebetulnya ya, gabungan. Nah, itu uh, bisa dilihat aja if nama bla 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 array pertama return array pertama ya. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, dan ke-8 ya, karena akan ada 8 menu nantinya. Nah, terus terakhir ada return null di sini. Ini supaya kalau misalnya user tidak memasukkan menu yang ada, ya misalnya kalau teman-teman lihat di sini atau ya teman-teman bisa lihat di sini ada sate, soto, nasi, mie, teh, kopi, jeruk, dan juga susu ya. Nah, ini kalau misalnya mereka masukin apa ya, pizza misalnya atau martabak, ya itu tidak akan kebaca ya. Returnnya null nantinya. Seperti itu. Oke. Nah, masuk ke sini ya, ini nanti yang logic-logic ya yang cukup padat ya, di mana kita akan inisialisasi ya array menu, ada 4 makanan dan juga 4 minuman di situ ya. Nah, kemudian di sini harganya menyesuaikan ya dengan yang ada di tugas, harganya menyesuaikan dengan apa yang diinginkan di tugas nanti ya. Jadi harganya ini bikin sendiri ya, dan karena tugasnya nanti minta total harganya, maka harus ada harganya ya, dan juga harganya ini cukup random sebenarnya ya, kayak gitu. Gue cepetin aja. Intinya adalah sate itu harganya 30.000, ini masuk kategori makanan ya, mengambil dari ini tadi teman-teman ya, konstruktor yang ini NHK ya, kategori itu ada di sini ya, kategori makanan dan kategori minuman ya, teh 5.000, minuman bla bla bla. Terus ada di sini kita tampilin daftar menunya ya, format kepesanan layar menggunakan sistem titik out print line ya, jadi akan muncul nantinya ya baris baru juga kayak gitu. Nah, nanti kita bakal tes langsung dari ininya ya teman-teman, dari apa namanya, ketika kita running terminalnya. Ini saya coba pause dulu ya, saya mau ngecas sebentar. Oke, kita lanjut ya bahas yang bagian sini ya, dimana kita akan menampilkan daftar menu dan juga format pesanannya ke layar atau nanti user bisa baca ya di situ. Nah, itu kita pakai yang namanya system out ya, jadi nanti dia akan menampilkan ya, ada print line di situ, sedikit spasi ya nantinya, enter. Kemudian di sini ada slash n juga ya, backslash n. Ini fungsinya untuk nanti dikasih spasi juga ya, kayak gitu terhadap jadi ketika user melihatnya atau memasukkannya ya, secara otomatis di print out akan seperti ini ya. Ini outputnya nanti kurang lebih nanti kita running di terminal ya. Nah, lanjut ada persiapan array. Nah, ini juga sama ya, jadi kita siapin array string untuk simpan maksimal 4 baris input pesanan ya. Kemudian ada next line, kalau kita enter masuk ke line berikutnya, pesanan 1, 2, 3, dan juga 4 ya. Kemudian ada inisialisasi variabel penghitung ya atau motornya, di mana di sini pakai type data double ya untuk total, dan integer untuk jumlah minuman ya. Ini nanti untuk promo ya teman-teman. Kenapa integer pakai integer dan pakai double? Karena double itu untuk
yang perhitungan yang cukup rumit ya, sehingga lebih presisi nantinya. Kemudian integer untuk yang karena jumlah minumannya 1 atau 2 atau 3 atau 4 ya, dan seterusnya. Lebih ke bilangan bulat. Sistem out print line dan nanti akan menghasilkan ini ya. Jadi ada struk pesanannya, muncul nanti di layar. Lalu yang berikutnya ada proses pesanan 1, ya ini logic proses pesanannya. Dan seterusnya ya, 1, pesanan 2, pesanan 3, dan pesanan 4. Nah, kemudian ada kalkulasi di sini ya. Kalkulasi double, pakai tipe data double juga pajaknya, karena ada penghitungan yang cukup detail ya, jadi butuh pakai tipe data double ya. Nanti dia akan outputnya akan seperti ini juga ya, kemudian dihitung. Kemudian di sini ada struktur keputusan bersarang ya, nested if untuk promo ya, ini yang sangat penting sebenarnya. Tipe data double juga untuk diskon uangnya ya, ini kita isi sama dengan 0 supaya nantinya tinggal dijumlahkan ya. Kalau kita nggak taruh sama dengan 0, nanti programnya bingung ya mau hitung dengan apa kayak gitu. Nah, nanti khusus untuk itu promo buy one get one itu sama dengan harga minuman ya, digratiskan. Jadi harga minuman akan digratiskan jika ya total sementaranya itu lebih dari 50.000 dan jika jumlah minumannya lebih dari 2. Nah, kalau satu nanti nggak dapat ini ya, nggak dapat gratis satunya kayak gitu. Nah, kemudian ada diskon 10% kalau total sementaranya lebih dari 100.000. Kemudian ada diskon ya, ini yang saya bilang tadi nested if cukup penting, di mana dia akan menyimpan ya data sementaranya, kemudian dikali dengan potongan 10% ya, kayak gitu. Kalau lebih dari 100.000 ya, kayak gitu. Nah, itu dia ya programnya. Ini tinggal total akhirnya ditampilin aja sih sebenarnya. Oke, ini aku coba running ya biar menghemat waktu juga. Nah, ini kita coba ya pesan 1. Aku mau bikin sate deh. Sate ya, kita 1 porsi, kemudian kita enter di sini ya, langsung muncul ke bawah pesanan 2 ya otomatis. Untuk ini ya teman-teman, karena running dari logika manual ya, tanpa looping kayak gitu yang ini. Nah, kemudian ini ya, yang ini maksudnya. Nah, kemudian kita tinggal masukin menu yang lainnya. Kalau kita nggak mau, kita bisa pakai strip ya. Strip ini, ya strip ini untuk kalau teman-teman nggak mau isi menunya ya. Nah, itu tuh muncul di sini ya. Mana ya? Bentar. Nah, muncul di logika yang ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita nggak mau mesan, ya udah tinggal tanda strip aja. Nah gitu. Nah ini ada split untuk potong teks ya berdasarkan tanda sama dengannya kayak gitu. Jadi akan membagikan ini nantinya ya, teks ini dan teks sate dan teks 1 ya sama dengan 1 gitu. Nah, pesanan 3 misalnya kita nggak pesan, 4 juga kita nggak pesan, maka ketika kita enter di sini maka akan keluar ya struk pesanan ya ini yang dari sini teman-teman ya, codingan apa namanya yang kita minta munculkan ya. Kemudian ada sate ya, harganya 30.000, subtotalnya 30.000, pajaknya 10% berarti 3.000 dan ada biaya layanan 20.000 ya sesuai dengan yang di soal kayak gitu. Totalnya 53.000 sama biaya layanan dan juga pajak. Nah, kita coba lagi ya untuk next misalnya kita mau pesan sate ya, itu 1 porsi. Lalu di pesanan kedua kita pesan minuman ya, misalnya jus jeruk 1. Nah, supaya dapat promo buy one get one harus pesan 2 minuman ya kan syaratnya. Maka kita pesan juga susu misalnya ya, sama dengan 1 porsi susu, sama pesanan keempat nggak usah. Nah, dalam kondisi ini harusnya udah harganya lebih dari 50.000 dan bakal dapetin buy one get one ya. Kita coba lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya ada promo buy one get one-nya muncul di situ 10.000 ya terhadap susu ya, kemudian jeruk, sate ya, subtotal pajaknya 10%, 5.200, layanan 20.000, maka totalnya 67.000. Oke, running well. Sekarang kita ke yang berikutnya ya, yaitu kalau lebih dari 100.000 maka dapat diskon ya. Dapat diskon potongan 10% ya kalau nggak salah. Gua coba sate ya di sini 1. Kemudian mie coba ya 1 juga, lalu jeruk 1, sama apalagi 1 susu kali ya, susu 1. Oh, ada yang salah guys, itu harusnya ada sama dengannya ya. Nah ini ada nggak bakal running ya karena nggak ada sama dengan di bagian jeruk ini. Mau lupa, padahal gue udah taruh pemisah tadinya ya. Oke, sorry. Ini mungkin gue langsung isi aja sate, mempersingkat waktu. 1 jeruk 1, mie coba ya 1, kemudian susu 1. Ketika gue enter, nah teman-teman bisa lihat ya di sini dia dapat diskon 10.000. Kenapa? Karena udah melebihi ya, lebih dari 100.000. Meskipun subtotalnya 74.000,
kemudian ada biaya layanan ya 20.000, kemudian ada pajak lagi 7.000, sehingga totalnya adalah 100.000 lebih ya. Nah, makanya dapat diskon 10% ya, 10.140 rupiah ya. Kemudian ada promo buy one get one karena pesan 2 minuman. Nah, itu aja sih sebenarnya semuanya ya dari codingan kita. Semua berjalan dengan baik dan ya, that's pretty much it. See you in the next tugas ya. Thank you, bye bye.